Oke, ini podcast pertama di Poskesmas atau Podcast Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan pertama ini, saya ingin menjelaskan mengenai hal-hal yang biasanya terjadi di masyarakat. Salah satunya ialah mengenai masyarakat yang melakukan tes COVID secara mandiri, baik itu di lab maupun klinik swasta. Dan kebanyakan dari kejadian hal ini banyak ataupun ada beberapa masyarakat yang masih tidak melaporkan diri ke puskesmas. Jadi podcast ini membahas mengenai alasan kenapa kita wajib nih memeriksakan diri ke puskesmas apabila mendapatkan hasil positif ataupun menjadi kontak erat dari pasien positif COVID-19. Karena kita tahu beberapa hari kebelakangan ini di kota-kota besar mengalami peningkatan kasus COVID yang sangat tinggi, bahkan di kota Banjarmasin sendiri kasus COVID mulai meningkat. Melalui podcast ini memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang melakukan tes secara mandiri, kemudian mendapatkan hasil positif, kemudian bingung harus seperti apa. Dan inilah alasan mengapa kita mewajibkan diri ataupun kita wajib untuk melaporkan diri ke puskesmas. Jadi ada beberapa alasan. Mungkin alasan yang paling mendasar itu ialah apabila kita sudah mendapatkan hasil positif dari klinik ataupun lab swasta itu, maka kita harus langsung melaporkan diri ke puskesmas sehingga langsung ditangani oleh petugas kesehatan. Dan juga pastinya akan ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Baik itu isolasi mandiri ataupun dites lagi ataupun dirujuk ke rumah sakit apabila mempunyai gejala sedang ataupun berat. Dan biasanya puskesmas juga bekerja sama dengan satgas kelurahan untuk menyuplai baik itu dari pengobatan maupun dari hal-hal yang diperlukan si pasien yang terkonfirmasi positif. Dan pastinya di puskesmas akan ditangani dan diberikan obat sesuai dengan indikasi yang didapatkan. Kemudian hal-hal yang dilakukan di puskesmas itu juga dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan juga apabila kita melaporkan diri ke puskesmas, maka apabila kita dalam status isolasi mandiri, petugas puskesmas akan memantau keadaan isolasi mandiri kita. Makanya isolasi mandiri ini wajib kita melapor ke puskesmas. Yang pastinya dengan kita melaporkan diri ke puskesmas itu juga akan melindungi orang-orang di sekitar Anda, baik itu dalam satu rumah ataupun orang-orang yang sebelumnya pernah berinteraksi dengan kita yang terkonfirmasi positif. Dan juga apabila kita melaporkan diri kita ke puskesmas, maka data diri kita akan direkam oleh sistem yang sistemnya ini akan menjadi data dasar pemerintah untuk penanganan COVID-19. Adapun juga nih ada beberapa tips yang ataupun ada beberapa hal yang harus kita hindari dari apabila kita mendapatkan hasil lab ataupun dari klinik swasta dan kita tidak melaporkan. Yaitu pertama, yaitu mengobati diri sendiri atau membeli obat-obatan sendiri di toko obat ataupun tempat-tempat penjualan obat lainnya. Karena konsumsi obat tanpa pengawasan tenaga medis sangat berbahaya dan bisa memperburuk kondisimu. Kemudian melakukan isolasi mandiri tanpa melapor. Nah, jika kamu tidak melapor, tenaga kesehatan dan juga lingkunganmu sekitarmu mungkin tidak siap membantu. Ada perburukan gejala atau pada saat isolasi mandiri. Makanya harus melapor ke puskesmas. Kemudian yang ketiga, memberikan stigma pada pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Hal ini akan mempersulit proses isolasi mandiri serta proses testing dan juga tracing pastinya. Maka dari itu kepada masyarakat yang pastinya melakukan tes secara mandiri di lab swasta maupun di klinik, ataupun juga nih ada orang-orang yang mempunyai gejala khas, baik itu batuk pilek, hilang penciuman dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya laporkan diri ke puskesmas terdekat atau terkait
sehingga dapat dilakukan penanganan secara segera. Kepada seluruh masyarakat, jangan takut, jangan ragu, ayo lapor ke puskesmas.